Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada program profesi guru transformasi pendidikan agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fuad Hasan, mahasiswa program profesi guru tahap 4 tahun 2025, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 250109114720. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSS Ma'arif 1 Malangbong, Kabupaten Garut. Kelas 7 dengan materi Gaya Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, ya, marilah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua muridnya. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni min qabil fawdil azimi wa akhrijni min dhulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyina wa ilhal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan keberkahan pada hari ini menyertai kita semua. Amin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, Bapak akan mengecek kehadiran dulu, ya. Yang pertama, Alia Kamilatun Niswa hadir. Dari Pak Heronisa Liana Amira, Doratul Alia, Intan Nurki Rani Praja, Kaisa Akila hadir. Muhammad Asal Jubaidi, Muhammad Ibrahim Mopik, Muhammad Ishak Sirojudin, ya. Najlah Ulfa Fauzia, Nova Salimul Aziz, Robi Darmawan, Sarah Nur Ajijah, Ulfa Fatimah, Uli Fatimah, Pania Putri Ramadhani. Terus yang tidak hadir pada hari ini yaitu satu orang, ya, yang sakit. Mudah-mudahan sakitnya itu tidak berlarut-larut dan juga kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin. Ya, masih semangat anak-anakku sekalian? Masih. Iya. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran sebelumnya minggu kemarin, ya, yang Bapak sampaikan terkait dengan materi Daulah Umayyah. Masih ada yang ingat dengan materi sebelumnya itu yang Bapak sampaikan pada minggu kemarin mengenai Daulah Umayyah? Ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Oh iya, coba Ananda dari Pak, apa terkait dengan Daulah Umayyah yang minggu kemarin? Daulah Umayyah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Umayyah. Pengembangan tersebut menyentuh berbagai bidang kehidupan, yaitu administrasi pemerintahan, sosial kemasyarakatan, ekonomi, seni budaya, pendidikan, dan politik
militer. Iya, apresiasi untuk Deriva yang masih ingat dengan pembelajaran minggu kemarin. Ya, gimana semalam sudah belajar di rumahnya masing-masing? Ya, alhamdulillah. Ya, nah untuk selanjutnya, sekarang kita ini tinggal di mana? Indonesia. Negara Indonesia. Provinsinya provinsi apa? Jawa Barat. Kabupatennya kabupaten apa? Kecamatannya? Malang. Kita tinggal di Indonesia itu punya pemimpin tidak? Punya. Siapa pemimpin negara kita? Bapak Prabowo Subianto. Iya, bagus. Kalau pemimpin kita di Provinsi Jawa Barat itu siapa? Atau yang sering ditata atau yang terkenalnya yaitu sebagai Kang Dedi. Iya. Nah, anak-anakku sekalian, kita punya pemimpin di negara kita. Kita punya pemimpin di provinsi. Kita punya pemimpin di kabupaten maupun kecamatan sampai desa, bahkan sampai ke RW dan RT. Nah, bahkan di rumah kita masing-masing juga punya pemimpin. Siapa pemimpin di rumah kita masing-masing? Bapak atau ayah. Nah, pada zaman kekhalifahan Islam, setelah berakhirnya Daulah Umayyah juga, pemimpinnya itu ada, ya, diteruskan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam terkait dengan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, tujuannya diharapkan nanti kalian, anak-anakku sekalian, mampu menganalisis biografi Umar bin Abdul Aziz, yang selanjutnya mampu mengevaluasi bukti sifat, sikap, ya teladan yang dicerminkan oleh Umar bin Abdul Aziz, dan yang terakhir terkait dengan bisa membuat mind map atau peta konsep biografi Umar bin Abdul Aziz. Ya, masih semangat anak-anak-anakku? Masih. Ya, anak-anakku sekalian, Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau itu memiliki nama lengkap Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdus Syam. Beliau ini lahir di Madinah pada tahun 62 Hijriah atau 683 Masehi. Nah, wafat beliau bertempat di daerah Sam'an Suriah pada tahun 101 Hijriah atau 702 Masehi. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang putra dari ayah yang bernama Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdus Syam, dan ibu dari Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab, ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini, anak-anakku sekalian, memiliki gelar Abu Hafs atau Umar kedua, atau yang terkenal sebagai Khulafaur Rasyidin ke-5. Kan Khulafaur Rasyidin itu ada 4, ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, terus ada Umar bin Khattab, terus ada Utsman bin Affan, terus yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan gelar atau sebutan sebagai Khulafaur Rasyidin ke-5. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini memperoleh pendidikan di Madinah, ya, yang pada waktu itu Madinah itu menjadi suatu pusat ilmu pengetahuan dan gudangnya para ulama hadis dan tafsir. Jadi semenjak kecil beliau ini dididik, ya, dan meroleh pendidikan di Madinah. Nah, pendidikan yang diperoleh oleh Umar bin Abdul Aziz ini
sangat mempengaruhi kehidupannya, apalagi kehidupan pribadinya, ya, dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya, awal kalirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini awal kalir di bidang politik, yaitu menjadi gubernur Hijaz di Madinah pada usia 24 tahun. Ya, di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi pada usia masih muda, 24 tahun, beliau sudah menjadi gubernur di Hijaz. Nah, ketika beliau memimpin, ya, sebagai gubernur di Hijaz Madinah, ya, beliau itu dikenal sebagai pemimpin yang adil. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat. Apapun kebutuhan rakyat selalu diperhatikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, ketika ada masalah, baik masalah negara, baik masalah kepemerintahan maupun masyarakat, beliau itu selalu mendiskusikan masalah terkait dengan agama, urusan rakyat, dan juga pemerintahan. Jadi komplit gaya pemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu, ya, dia itu seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang selalu memperhatikan rakyat dan selalu mengedepankan musyawarah atau mendiskusikan berbagai masalah. Ya. Selanjutnya, nah, ini yang istimewa dari ulama atau yang istimewa dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau diangkat menjadi seorang khilafah, kalimat yang pertama beliau ucapkan adalah kalimat istirja, yaitu beliau mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu salah satu keistimewaan beliau. Beliau ketika diangkat menjadi seorang khalifah malah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda kalau misalkan dengan bapak atau misalkan dengan ananda asal, ya. Ketika kita mendapat jabatan, misalkan bapak sebagai kepala desa, berarti bapak bakal bilangnya alhamdulillah, ya. Atau misalkan bapak diangkat jadi gubernur, ya, apa yang diucapkan bapak pasti alhamdulillah, ya. Nah, keistimewaan Umar bin Abdul Aziz ini, dia mengucapkan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena bagi beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz menganggap bahwa suatu jawaban itu adalah sebagai musibah. Itu luar biasanya, ya. Nah, istimewanya lagi, ketika beliau menjadi khalifah, pas diangkat jadi khalifah, beliau itu meninggalkan kehidupan yang bermewah-mewahan. Ya, kalau misalkan ya bapak diangkat jadi presiden, gubernur, wah, dengan dan lain sebagainya, fasilitas, mobil, rumah dinas, ya, perjalanan dinas dan lain sebagainya, ya. Wah, mungkin bapak itu jadi wah. Nah, tapi ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi seorang khalifah, dia itu meninggalkan kehidupan yang bermewah-mewahan. Kehidupannya sederhana seperti rakyatnya. Bahkan fasilitas negara yang beliau dapatkan, ya, beliau itu mengembalikan hartanya ke Baitul Mal. Jadi dikembalikan ke pusat zakat. Itu sederhananya dari pemimpin Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tentunya ini, ya, apabila nanti ananda-anandaku sekalian, anak-anakku sekalian yang kedepannya mungkin punya nasib atau ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, jangan lupa, ya, tirulah seperti gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, di mana dia ketika menjadi seorang pemimpin hidup tidak bermewah-mewahan alias sederhana,
dan dia selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada beberapa. Yang pertama di bidang agama. Ada menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Nabi atau sunnah Nabi. Yang kedua, menerapkan hukum syariah Islam searah serius dan sistematis. Dan yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan ulama besar seperti Hasan al-Basri dan Sulaiman bin Umar. Dan yang terakhir dalam bidang agama, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis untuk ditulis. Karena pada saat itu hadis-hadis Nabi yang berceceran di mana-mana. Nah, salah satu usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam bidang agama yang paling terkenal itu, yang paling terasa sampai sekarang itu adalah dengan cara mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Selanjutnya, ada dalam bidang ilmu pengetahuan. Beliau ini ya berusaha mendirikan sekolah kedokteran yang sebelumnya ada di Mesir, beliau pindahkan ya ke daerahnya. Yang dulunya sekolah kedokteran yang ada di Mesir, di Turki, ya beliau pindahkan. Nah, itu dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dalam bidang ilmu politik, ya. Usaha beliau itu yang pertama menerapkan prinsip politik menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Yang kedua, melihat secara langsung cara kerja para gubernur, ya, dengan mengirim utusan ke berbagai negeri. Jadi dalam bidang politik, para gubernur di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dikontrol kerjanya, baik tidak kerjanya, ya sesuai tidak kerjanya, mendukung rakyatnya tidak, gitunya, memperhatikan rakyatnya dia tidak, dengan cara mengirim utusan kepada seluruh pelosok negeri. Nah, dan yang terakhir, memecat gubernur yang tidak taat dan jolim terhadap rakyat. Itu ketegasan Umar bin Abdul Aziz. Ada gubernur yang tidak pro rakyat, ada gubernur misalkan yang tidak mementingkan hak rakyat, itu langsung dipecat oleh Umar bin Abdul Aziz. Tegas sekali, ya. Yang ketiga, usaha dalam bidang ekonomi, ya, mengurangi beban pajak yang dipungut, ya, dari kaum Nasrani. Nah, selanjutnya menghentikan jizyah pajak dari umat Islam, ya. Terus membuat aturan mengenai timbangan dan takaran, menghapus sistem kerja paksa, menyediakan tempat penginapan bagi musyafir, menyantuni fakir miskin, memperbaiki tanah pertanian, irigasi, sumur-sumur dan penggalian jalan. Nah, ini di dalam bidang ekonomi. Jadi, usaha-usaha yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz di dalam bidang ekonomi ini pada saat itu sangat membantu sekali terhadap rakyatnya. Nah, kesalehan Umar bin Abdul Aziz ini adalah sesuatu yang harus kita teladani. Mudah-mudahan bisa diteladani oleh kita semua selaku umat Islam. Yang pertama, Umar bin Abdul Aziz itu memiliki kepribadian yang terpuji, sifat taat kepada Allah. Tidak pernah sekali-kali meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai sholat, zakat dan lain sebagainya. Yang kedua, sejak kecil telah diajarkan ilmu agama, ya, sehingga dia terbiasa mengamalkan perintah agama sebagai jiwa orang yang soleh dan taat agama. Karena dari kecil sudah dibiasakan taat terhadap agama dan diajarkan ilmu agama oleh orang tuanya, sehingga ketika dia memimpin menjadi seorang khalifah, beliau itu ya menerapkannya pada saat memimpin. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini tidak hanya cerdas, melainkan seorang negarawan yang demokrat, politikus yang demokrat. Demokrat itu adalah mampu menampung
ya aspirasi dari berbagai masyarakat, mampu menampung, tidak berat sebelah atau adil, ya. Seorang yang pemimpin yang demokrat itu memiliki sikap yang moderat, dapat menyelesaikan masalah dengan bijak dan sportif. Ya, itu salah satunya. Jadi dia dalam menentukan kebijakan, dia tidak berat sebelah. Beda mungkin ya. Kalau misalkan Bapak jadi pemimpinnya, karena ini pendukung Bapak, ya beratnya ke kanan. Ini mah tidak mendukung yang Bapak, yang kiri nggak dikasih, atau tidak adil kepada yang kiri. Umar bin Abdul Aziz itu sportif, adil, melihat permasalahan itu dengan adil dan bijaksana. Terakhir, seolah khalifah yang berhati lembut dan pemaaf sehingga mendatangkan rasa damai terhadap rakyatnya. Lemah lembut, ya, pemaaf, ya, beda dengan kita, ya. Ketika ada yang misalkan membicarakan kita di belakang, kan kita langsung marah, ya. Apalagi ketika belum juga ditelusuri kebenarannya, kita sudah marah, ya, sambil mengatakan kata-kata yang tidak pantas, ya. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus seperti Umar bin Abdul Aziz, pemarah, lemah lembut, ya, sehingga rakyatnya itu memandang bahwa merasa tenang dan juga rakyatnya itu merasa damai. Nah, prestasinya yang pertama kodifikasi hadis, ya. Kayak seperti yang tadi dia usahakan dalam bidang agama. Nah, banyaknya penghafal hadis dan hadis maudhu atau palsu yang beredar di masyarakat membuat rancu mana hadis yang sahih atau mana hadis yang tidak sahih. Dari situlah muncul kesadaran dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah salah satu usaha tadi, ya, prestasi dan usaha Umar bin Abdul Aziz dalam bidang agama. Menghapus diskriminasi kaum Mawali, ya, mengenai konflik Arab pada masa sebelumnya muncul fanatik yang berlebih, sehingga, ya, kaum Mawali yang didiskriminasi pada kepemimpinan sebelumnya dihapus oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, itu anak-anakku sekalian terkait sekilas dengan materi Umar bin Abdul Aziz. Semoga bermanfaat dan juga menjadi contoh bagi kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, bisa mencontoh gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum ke materi selanjutnya, Bapak ada beberapa pantun dulu, ya. Pergi mengaji membawa kitab. Kitab dibuka sambil tersenyum. Kalau mau menjadi pemimpin hebat, Masya Allah. contohlah Umar bin Abdul Aziz, ya. Tepuk tangan, ya. Yang kedua, pergi ke sekolah membawa harapan. Pulang membawa ilmu dan adab. Jika kelak kalian diberi jabatan, Masya Allah. ingatlah Umar bin Abdul Aziz. Terakhir, Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil. Meninggalkan warisan ilmu yang tak habis. Materi selesai, Bapak ucapkan terima kasih. Masya Allah. Semoga ilmu yang didapat menjadi bekal di akhirat. Amin. Selanjutnya Bapak akan menampilkan video sebagai nanti kalian melihat untuk nanti mengerjakan LKPD yang akan Bapak sampaikan, ya, mengenai Umar bin Abdul Aziz. Selamat menyaksikan.
Umar bin Abdul Aziz. Menurut beberapa cendekiawan Muslim, beliau dianggap sebagai mujaddid pertama. Beliau juga dihormati dan bergelar sebagai imam tua karena kemiripan karakter dengan satu dulunya dari dengan ibu, yakni dengan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 63 Hijriah atau pada tahun 682 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz. Ayah beliau bernama Abdul Aziz bin Marwan, yang pernah menjadi gubernur di Mesir di bawah kekhalifahan Umayyah pada saat itu. Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan Sayyidina Umar bin Khattab melalui ibunya, yakni Layla binti Asim bin Sayyidina Umar bin Khattab. Berikut silsilah beliau dari jalur ayah. Khalifah Umar, ayah beliau adalah Abdul Aziz. Abdul Aziz adalah gubernur Mesir. Lalu Abdul Aziz adalah putra dari Marwan. Marwan adalah khalifah dinasti Umayyah keempat yang berkuasa pada tahun 683 Masehi hingga tahun 685 Masehi, menggantikan Khalifah Muawiyah bin Yazid. Dan Marwan ini adalah putra dari Al-Hakam. Al-Hakam merupakan paman dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sedangkan jalur ibu, Khalifah Umar punya ibu yang bernama Ummu Layla. Ummu Layla merupakan putri dari seorang ahli fikih, periwayat hadis, serta tabi'in dari Madinah. Beliau adalah Asim, salah satu putra dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan demikian, Umar bin Abdul Aziz merupakan cicit dari Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz. Beliau wafat pada tahun 702 Masehi atau pada usia 36 tahun. Sehingga menjabat menjadi khalifah hanya 2 tahun saja. Selanjutnya kekhalifahan digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik, atau kemudian disebut Yazid II. Dan setelah tadi menyaksikan materi Umar bin Abdul Aziz dan juga sekilas video tentang Umar bin Abdul Aziz, masih semangat semuanya? Masih. Ya, biar tambah semangat ya pada pembelajaran hari ini. Sebelum kepada kegiatan selanjutnya, Bapak akan ice breaking dulu supaya merefleksi badan kalian, raga kalian supaya menerima pembelajaran yang lebih siap kembali. Ayo semuanya berdiri. Ya, ikuti Bapak ya. Tangan dilambai-lambai, putar ke kanan. Tangan dilambai-lambai, putar ke kiri. Tangan dilambai-lambai, simpan di atas. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi. Tangan dilambai-lambai, putar ke kanan. Tangan dilambai-lambai, putar ke kiri. Tangan dilambai-lambai, simpan ke depan. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita bagi tugas kelompok ya. Sudah dikelompokkan anak-anakku? Nah, tugasnya yaitu kalian membuat terkait dengan mind map atau
peta konsep biografi Umar bin Abdul Aziz ya, yang telah kalian tadi simak dan cermati pada materi yang telah Bapak sampaikan dan terkait dengan materi yang disampaikan lewat video. Silakan, selamat mengerjakan. Ini foto, ini foto. Ini udah. Ya. Lihat. Ini apa ini? Setelah kalian mengerjakan tugas kelompok terkait dengan membuat peta konsep terkait dengan biografi Umar bin Abdul Aziz, ya sekarang silahkan per kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 1 untuk ke depan, kasih tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan biografi dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi nama lengkap Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Beliau bisa disebut juga Khalifah yang adil atau Al-Malik Al-Adil. Beliau lahir pada tahun 682 Masehi atau 61 Hijriah di Madinah. Beliau wafat pada tahun 720 Masehi atau 101 Hijriah di Homs atau di Racun. Beliau menjabat menjadi khalifah pada tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi. Singkat namun berdampak. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, silahkan ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan prestasi dan kebijakan bidang agama, menghidupkan Al-Quran dan Sunnah, mengumpulkan hadis Imam Az-Zuhri. Bidang sosial ekonomi, menghapus pajak memberatkan rakyat, reformasi zakat, zakat untuk pemberdayaan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Gaya kepemimpinannya ma'ruf nahi munkar, mencegah kebenaran dan menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Berorientasi rakyat, mengutamakan kepentingan republik, reformis, mengembangkan prinsip-prinsip Islam kepemimpinan, tegas dan damai, mengatasi masalah dengan ketegasan yang damai. Ya, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan lembar kerja individu untuk nanti kalian kerjakan masing-masing ya, terkait dengan materi Umar bin Abdul Aziz. Ya, yang ini ya, kelompok ini ada 5 orang ya.
Ya, silakan dikerjakan ya terkait dengan LKPD individu yang sudah disediakan oleh Bapak ya. Jangan lupa untuk diberi nama lengkap dan juga kelasnya. Silahkan. Silahkan dikerjakan. Diisinya dengan huruf kapital ya, supaya bisa nanti di apa namanya terlihat jelas. Kasih nama, jangan lupa nama lengkap ya. Gimana, sudah beres anak-anakku? Nah, baik, kalau sudah beres, Bapak akan kumpulkan lagi ya. Gimana? Sudah beres? Akan kumpulkan kembali untuk nanti di apa namanya dievaluasi ya. Siap? Ya, kelompok ini udah beres.
Ya, yang ini sudah beres. Siap. Sudah beres ya? Sini. Alhamdulillah kita sudah mulai di penghujung, sudah memasuki di penghujung kegiatan pembelajaran pada hari ini. Namun sebelumnya Bapak ingin menanyakan, apakah kalian sudah mengetahui siapa Umar bin Abdul Aziz itu? Apa siapa Umar bin Abdul Aziz itu siapa? Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah setelah berakhirnya Daulah Umayyah. Iya, nah. Terus sebutkan nama-nama dari Umar bin Abdul Aziz yang kalian ketahui. Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Sam. Iya. Nah, selanjutnya sifat dan sikap apa saja yang kalian ketahui dari Umar bin Abdul Aziz? Jujur, adil, bijaksana, dan mengutamakan rakyat. Iya, bagus. Nah, terakhir ya, Bapak ingin mengetahui sikap apa saja atau sifat apa saja yang bisa kalian teladani ya dari gaya kepemimpinan seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa? Bijak dan merakyat. Sederhana, bijak, dan merakyat. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kita sudah memasuki di penghujung kegiatan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita insya Allah bertemu lagi minggu depan ya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat semuanya ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Selanjutnya sebelum ditutup, marilah kita berdoa ya. Doa akhir belajar yang akan dipimpin oleh ketua murid. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.